Halo Gemini, semuanya apa kabar? Semoga Gemini selalu sehat dan bahagia. Kita ready kembali, kali ini bertemakan dia atau karma dia atau kondisi dia saat ini ya, setelah meninggalkan kamu. Karena ada sebagian nih dari teman-teman kita pengen dibacain karmanya dia. Kak, bacain dong, tolong, karma dia setelah meninggalkan aku, atau kondisi dia seperti apa saat ini setelah terpisah dari aku, setelah meninggalkan aku gitu ya. Tapi buat kamu ya, doain aja dia yang terbaik buat dia ya, semoga dia selalu bahagia. Karena doa itu sebenarnya mewakili diri kamu gitu ya, sebenarnya untuk kamu juga doanya itu. Jika kita mendoakan yang baik buat seseorang, doa itu akan berbalik ke kita. Oke? Sahabatku Gemini semuanya, semoga lebih bahagia. Ingat Gemini, bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu, apapun itu harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Gemini, di sini energi banyak orang, bisa saja energi itu berbolak-balik, bisa saja yang kebaca itu energi kamu ataupun energi dia, orang yang kamu fokuskan. Dan tidak semua juga dari Gemini akan resonate ya dengan bacaan ini. Buat Gemini yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Oke, Gemini. Kita akan shuffle dulu kartu ini. Dan oh iya, kali ini kita akan bacakan dulu energinya kamu. Setelah kita bacakan energi kamu, kita akan lihat dia, siapa dia yang berdiri dengan kamu. Nah, setelah itu kita akan lihat karmanya dia. Apa karmanya dia? Kondisi dia seperti apa saat ini ya yang dirasakan. Oke? Nah, semoga kamu bisa stay di video ini ya sampai akhir, bisa kamu melihat karmanya dia. Nah, sambil kita shuffle kartunya, kamu bayangkan dia atau energi kamu saat ini ya. Kita akan ambil 3 energi kamu ya buat Gemini ya. Oke. Ada community. Ada First Chakra Archangel Michael ya. Ada Day Thinking Woman. Nah, kita akan lihat bottom of the deck-nya kamu. Ada Blossoming Abundance. Itu akan bermekaran ya. Di sini banyak bunga-bunga yang bermekaran. Ya, bisa dikatakan kamu akan mendapatkan suatu kebahagiaan nantinya. Setelah kamu terpisah dari dia ataupun dia meninggalkan kamu. Nah, di sini kamu akan bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin akan membuat kamu bahagia, sesuatu yang mungkin selama ini kamu impikan gitu ya. Mungkin yang kamu dapatkan itu akan lebih baik dari sebelumnya. Ya, semoga, amin ya. Nah, di sini ada gambaran ya, mungkin kalau dilihat ada beberapa orang yang akan terkoneksi dengan kamu ya, nantinya ke depan ataupun saat ini ya, saat kamu sudah terpisah dari dia. Ya, mudah-mudahan itu ya sebagian orang ya mungkin cocok buat kamu, baik buat kamu, pantas buat kamu, bisa membahagiakan kamu, Gemini gitu ya, Gemini. Jadi ya, dan di sini juga kamu harus bisa melihat seseorang itu seperti apa, apakah pantas, apakah baik gitu ya, apakah benar-benar tulus dengan kamu. Nah, itu yang harus kamu lihat. Karena di sini akan ada suatu pertolongan ya, akan ada bantuan dari semesta, atau memang Tuhan mengirimkan beberapa orang itu ke kamu untuk bisa kamu pilih, untuk bisa kamu lihat ya, mungkin untuk bisa mendampingi kamu gitu ya. Beberapa orang itu mungkin ada salah satu yang pantas buat kamu, seperti itu ya Gemini. Nah, di sini juga ada The Thinking Woman ya, bagi kamu yang saat ini lagi menonton itu gendernya man atau maskulin ya, mungkin yang kau pikirkan itu seorang woman atau feminim ya. Tetapi bagi kamu kondisinya yang saat menonton ini gendernya kamu itu woman atau feminim ya, mungkin yang kamu pikirkan itu maskulin ya, seperti itu.
Itu gambaran dari kartu ini. Karena kartu tarot ini ya tidak melihat gender ya. Kadang-kadang ada perempuan, ada laki-laki. Nah itu tergantung kamu kondisikan aja. Saat ini kamu nonton ya gendernya apa gitu ya. Entah itu perempuan apa laki-laki ya, seperti itu. Jadi di sini yang kamu pikirkan itu ternyata ya Tuhan memberikan. Mungkin kamu berdoa ya Tuhan, aku menginginkan seseorang yang baik, yang tulus gitu ya. Aku menginginkan seseorang yang benar-benar mencintai aku. Nah itu yang kamu rasakan, yang kamu doakan. Akhirnya didengar oleh malaikat. Malaikat menyampaikan ke Tuhan gitu ya. Nah akhirnya datang. Akhirnya ya muncul. Hati kamu berbunga-bunga saat ini. Seperti itu. Jadi ya apapun yang menjadi masa lalu kamu, ya udah kamu biarkan. Ya, kamu harus bisa tahu ini mungkin memang bukan jodoh aku, atau memang mungkin ini belum hidupnya aku gitu ya. Mungkin ini ya yang terbaik ya buat aku gitu. Karena ya mungkin akan ada hikmahnya di balik semua kejadian. Nah itu yang akan kamu rasakan ya di sini, Gemini. Apapun itu ya demi kebaikan kamu akan bisa lebih bahagia dari sebelumnya. Oke, kita akan lihat di sini. Dia yang berdiling dengan kamu ya. Kita akan lihat siapa dia. Oke, siapa dia yang berdiling dengan kamu saat ini. Kita akan ambil 6 kartu ya. Atau bisa saja kita baca 2-2 dulu ya di sini. Oke. Kita akan ambil, oke. 2 udah turun ya. Nah, di sini ada Eight of Swords, ada the Moon ya. Oke. Aquarius. Nah, Sword di sini ada elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius ya, sama Aquarius juga. Nah, di sini kamu berdiling dengan seseorang yang benar-benar ya bisa dikatakan suka suka menyakiti kamu gitu ya, sehingga dia menjebak kamu. Bisa saja dia berusaha ya membuat kamu itu harus mengikuti dia, mengikuti pikiran dia gitu ya, apa kata dia harus kamu ikuti, seperti itu, sehingga kamu terjebak dengan hubungan ini. Itu yang kamu rasakan. Ada gairah di sini, memang kelihatan gairah kamu ke dia, atau mungkin dia hanya bergairah melihat kamu, seperti itu. Dengan menutup matanya dia berpikir bahwa ya bisa dikatakan hanya nafsunya dia gitu ya, hanya pelampiasan dia aja, seperti itu. Akhirnya dia terjebak dengan ya perbuatan dia, seperti itu ya. Nah, itu sebagian dari dia. Orang yang hanya bisa dikatakan tidak tulus ya dengan kamu gitu, sehingga dia membuat banyak banyak hal-hal yang membuat kamu sakit, kamu menderita gitu ya. Tidak ada kebahagiaan yang kamu rasakan dengan dia. Yang ada hanya kesedihan. Yang ada kamu tidak bisa keluar dari hubungan ini. Ya mungkin dia mengikat dia, ya mungkin dia mengikat kamu, atau mungkin dia mengancam kamu gitu, seperti itu ya. Bisa saja gambarannya. Nah, atau mungkin dia terobsesi sama kamu sehingga kamu tidak bisa ngapa-ngapain ya. Akhirnya ya dia bosan sendiri, dia yang meninggalkan kamu, seperti itu. Nah, sebagian dari dia di sini ada the Moon ya. Seseorang yang selalu berhayal tentang kamu. Dia hanya menginginkan, ya mungkin dia melihat kamu dari paras body kamu, atau mungkin dia melihat kamu dari kekayaan kamu, dari apa yang kamu miliki gitu ya, seperti itu. Jadi ya dia hanya berpikir ya, bisa dikatakan nafsunya dia juga di sini menggambarkan ada hayalan dia berhayal, selalu berhayal, berfantasi dia di sini. Fantasi dia itu ya berhubungan dengan birahi atau nafsu dia, seperti itu. Itu gambarannya di sini. Ya mungkin ada rasa sayang sih, cuman lebih beratnya itu bukan ke ketulusan gitu, hanya sebuah kepelampiasan
pelampiasan nafsu dia atau seperti apa gitu ya. Gambaran dia selalu memikirkan hal-hal yang mungkin ya negatif ya, seperti itu. Itu gambaran dia di sini. Kita akan ambil lagi berapa kartu lagi ya, 2 kartu lagi. Kita akan menggambarkan dia ya. Nah, di sini ada The Chariot, ada Queen of Cup ya. Ada Cancer di sini, ada elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio juga di sini ya. Sepertinya dominan juga Cancer di sini, sama Aquarius juga dominan ya, sama kamu Gemini ya. Oke. Gambaran di sini orangnya suka berpetualang di sini. Dia suka berpetualang, atau mungkin dia bisa saja suka pindah ke hati yang ini, pindah ke hati yang sana gitu ya. Dia mungkin bisa saja player ya, atau mungkin dia manipulatif gitu ya, seperti itu. Jadi sehingga dia gampang aja nih, gampang menjalin hubungan, gampang dia memutuskan gitu ya, seperti itu. Itu gambaran dia di sini, orang yang berdiri dengan kamu. Jadi bisa dikatakan dia hanya sebatas untuk bermain-main, bersenang-senang, hanya untuk enjoy gitu ya. Itu gambaran dari dia. Nah, di sini ada Queen of Cup di sini. Di sini mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang terlalu posesif ya, bisa dikatakan ya. Tetapi memang di sini orangnya ya bisa dikatakan orang yang sudah mapan. Dia mungkin yang sudah dewasa atau bijaksana. Atau bisa dikatakan kamu berdiri dengan seseorang yang sudah menikah, seperti itu. Jadi ya sehingga hubungan ini tidak bisa dilanjutkan gitu. Seperti itu ya Gemini. Jadi apapun itu yang kamu perjuangkan itu tidak ada hasilnya. Karena hubungan ini tidak ada tujuan, tidak ada kepastian. Kamu menggambarkan bahwa dia sangat menjaga sekali wibawanya dia. Dia sangat menjaga keluarganya dia. Dan mungkin sebagian dari dia pacaran dengan kamu itu diam-diam. Dia tidak ingin orang lain tahu, seperti itu. Itu gambaran di sini. Jadi mungkin dia tidak ingin ya memperkenalkan kamu dengan teman-temannya, memperkenalkan kamu dengan keluarganya, karena dia hanya butuh untuk diri dia sendiri gitu loh. Karena mungkin dia juga di sini punya hubungan juga, punya keterikatan dengan seseorang, sehingga dia tidak bisa membuat satu komitmen dengan kamu. Itu gambaran dia di sini. Oke? Sebagian dari dia ya. Nah, ya mungkin bisa saja dia mungkin di awal tidak tenang ya dengan orang yang sebelumnya, sehingga dia mencoba mencari ketenangan di kamu. Tetapi dia terikat dengan pasangan dia gitu ya. Tidak bisa dia melepaskan pasangan dia, tetapi dia menginginkan dengan kamu. Nah, itu yang membuat jadi hubungan ini tidak bisa ada tujuannya. Jadi kamu mungkin lebih memilih untuk bertahan, atau mungkin akhirnya kamu mencoba untuk bersama dia itu ya memperjuangkan, tetapi mungkin tidak ada hasilnya. Itu gambaran di sini. Kita akan ambil lagi 2 kartu kamu ya. Dia, orang yang berdiri dengan kamu. Oke. 2 kartu lagi. Gemini, oke. Nah, kita ada Three of Swords dan juga ada Sun di sini ya. Oke. Di sini ada elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius ya. Nah, di sini ada gambaran bahwa hati tersakiti gitu ya. Mungkin bisa saja dia menghadirkan orang ketiga dan di sini kondisinya ya ketiga-tiganya saling sakit gitu loh. Jadi mungkin dia bisa dikatakan dia suka bermain dengan hati. Dia suka memainkan hati seseorang. Ya mungkin bisa dikatakan dia tidak cukup hanya dengan satu orang, seperti itu. Itu gambaran dia. Jadi dia di sini mencoba untuk memperbaiki semuanya, tetapi dia masih berhubungan dengan yang lain. Ya bisa dikatakan dia player, playboy gitu ya. Bisa saja dia banyak menyakiti hati orang di sini. Tidak satu orang yang dia sakiti, ternyata banyak gitu loh. Itu gambaran di sini. Kamu berdiri dengan seseorang yang
benar-benar tidak memikirkan perasaan kamu gitu ya, tidak menghargai perasaan kamu. Itu dia di sini. Oke. Dia berbuat seenak hatinya dia. Itu gambarannya ya. Nah, di sini ada desan seseorang yang ingin kembali ke kamu sebenarnya. Seseorang ingin mencari penerangan, atau mungkin di sini seseorang yang kalau dilihat di sini sih dia sudah menikah ya, orang itu. Jadi dia mencoba untuk mencari kenyamanan di kamunya. Dia mencoba untuk mencari sesuatu yang bisa dia perbuat gitu ya, bisa membuat hati dia lebih lebih bahagia gitu dengan, sementara karena dengan pasangan dia itu lebih sangat tersakiti. Itu gambaran di sini. Tetapi kamu dengan dia tidak juga bisa bersatu. Itu gambarannya ya. Jadi ya mungkin dia lebih ingin, dia mencoba memikirkan bahwa hubungan dengan kamu ini ya, tujuannya kemana, tetapi tidak bisa ada didapat gitu ya. Itu gambaran di sini. Dia ingin selalu bersama kamu. Dia ingin, orang ini ingin ya, kamu itu selalu membantu dia, menerangi dia, mensupport dia, seperti itu. Nah, mungkin di sini kamu lebih banyak mendoakan dia ya, mendoakan kebaikan dia, karena di sini mungkin orangnya bisa dikatakan baik juga kepada kamu. Tetapi ya mungkin kamu sadar bahwa dia itu baik, karena mungkin dia juga menderita seperti itu, sehingga kamu ya mencoba untuk mengikhlaskan hubungan ini, dan kamu berusaha untuk menjelaskan kepada dia bagaimana hubungan kamu dengan dia, sehingga mungkin terciptalah suatu kebahagiaan yang akan kamu rasakan nantinya. Karena kamu di sini bisa berjiwa berlapang dada di sini ya, lebih banyak mengikhlaskan karena kamu tahu dia mungkin juga tersiksa seperti itu, gitu ya. Ini gambaran dari dia, orang yang terkoneksi dengan kamu saat ini. Oke. Nah, kita akan coba lagi lihat di sini Gemini. Kita akan lihat karmanya dia ya. Kita akan lihat karmanya dia atau kondisi dia saat meninggalkan kamu. Oke. Gemini. Kita akan turunkan kartunya. Oke. Ada King of Wands di sini. Kita akan lihat satu lagi kartunya. Kita akan ambil karma dan kondisi dia saat ini setelah meninggalkan kamu. Ada Five of Swords ya. Nah, King of Wands dan Five of Swords di sini, elemen udara Gemini, Libra, Aquarius, dan elemen api Aries, Leo, Sagi ya. King of Wands di sini. Nah, ada sesuatu yang menggambarkan bahwa dia seorang yang berkuasa di sini, seseorang yang bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, gitu ya. Nah, dia menginginkan nih suatu pernikahan dengan seseorang mungkin ya, tetapi itu tidak terjadi. Hanya keinginan aja, hanya kemauan dia aja. Ternyata dia berpaling seperti itu, atau mungkin dia ataupun orang ketiganya atau pasangan dia ataupun dia di sini yang berpaling, karena tidak ada kenyamanan yang dirasakan oleh dia. Nah, di awal dia percaya diri sekali bahwa dia akan bahagia ke depannya. Ternyata tidak. Dia merasakan ada suatu kehancuran nanti. Walaupun dia merasa kuat, walaupun dia merasa hebat gitu ya, ada sebuah energi yang kuat di sini, power yang kuat yang dirasakan dia. Ternyata itu bisa kalah gitu loh. Ternyata dia itu bisa saja merasakan ya seperti apa yang kamu rasakan. Itu yang karma dia atau kondisi dia saat ini. Dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Dia tidak bisa merasakan kebahagiaan. Padahal mungkin di awal tujuan dia meninggalkan kamu ingin kebahagiaan ya. Ternyata itu semua semu gitu ya, hampa seperti itu. Itu gambaran dia di sini.
Akhirnya dia mencoba berjuang kembali, berjuang lagi dia. Mungkin bisa saja ingin berjuang mengembalikan cintanya ke kamu gitu ya, atau mungkin dia ingin kembali ke kamu seperti itu. Itu gambaran dari dia. Nah, untuk Five of Swords, ada situasi yang tidak baik-baik saja yang dialami saat ini. Ada suatu kekalahan yang dialami. Mungkin dari suatu mungkin dia ingin mendapatkan seseorang ya, mungkin di awalnya ternyata tidak didapatkan oleh dia. Atau mungkin dia di sini hilang pekerjaan. Mungkin di sini dia ditinggalkan oleh pasangannya, bisa saja ya. Atau mungkin di sini banyak sekali kondisi-kondisi dia yang membuat dia merasa tidak baik-baik saja. Saat ini kondisinya memang tidak baik-baik saja. Ada suatu ketidaknyamanan yang dirasakan. Ada suatu kesedihan juga yang dirasakan di sini, gitu ya. Gemini, dia sangat sedih sekali saat ini. Rasanya terpuruk sekali. Rasanya hancur yang dirasakan. Entah kenapa. Entah dia itu dikhianati. Ya mungkin sama seperti apa yang kamu rasakan. Seperti itu ya. Mungkin lebih parah lagi dari kamu yang dirasakan. Itu kondisi dia saat ini. Mungkin ini karmanya dia yang dirasakan dia ya. Setelah berbuat apa ke kamu gitu. Setelah mungkin dia mempermainkan kamu seperti itu. Itu ya. Ya mungkin di awal dia hanya memanfaatkan kamu, atau mungkin hanya memikirkan materi aja, atau dia manipulatif ya, sehingga dia juga digituin orang seperti itu ya. Itu gambaran dari dia. Kita akan ambil 2 lagi kartu di sini. Gemini, kondisi dia atau karma dia yang dia rasakan. Oke. Ada 3. Kita ulang kembali. Oke, 2. Di sini ada Knight of Swords, ada Ten of Swords ya. Elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius di sini. Oke. Nah, ada Knight of Swords. Dia di sini awalnya ya semangatnya memang luar biasa, menggebu-gebu di sini. Apa yang dia inginkan sebenarnya tercapai. Tetapi ada sesuatu yang dia rasakan di sini ya. Tatapannya tajam kepada seseorang gitu ya. Ya bisa saja di sini dia merasakan dibohongi seseorang gitu ya, atau mungkin dia merasa dikalahkan seseorang, atau mungkin dia merasa ada sesuatu yang mungkin yang ditutupi oleh seseorang ke dia. Jadi dia merasa dibohongi seperti itu. Itu yang dirasakan oleh dia. Oke. Nah, saat dia merasakan hal itu, dia teringat ke kamu. Dia menginginkan menyesali apa yang dia perbuat. Kenapa ya harus aku seperti ini ya? Kenapa aku tinggalin dia ya? Dan akhirnya juga aku sendiri sekarang. Tidak ada juga yang menemani aku gitu. Tidak ada juga yang peduli dengan aku. Itu yang dirasakan dia. Jadi apapun perbuatan, tindakan dia yang saat ini, yang dia lakukan, tidak ada manfaatnya buat dia. Apapun itu. Ya mungkin dia melakukan suatu pekerjaan ataupun bisnis yang dia lakukan, itu tidak berkembang. Nah itu mungkin. Jadi apapun yang dia lakukan itu tidak ada manfaatnya buat dia, tidak ada perkembangan gitu ya. Apapun itu. Jadi dia di sini merasa, wah, apa yang aku alami saat ini? Apakah ini karmanya aku? Apakah ini terjadi karena kesalahan aku? Nah itu yang dia renungi di sini. Akhirnya dia optimis sekali. Ya dia optimis ingin kembali ke kamu. Bisa saja ya, dia ingin datang kembali ke kamu di sini. Dia ingin perjuangkan lagi. Itu yang dirasakan oleh dia. Gemini. Di sini juga ada Ten of Swords ya. Ada sesuatu kondisi dia merasa disakiti oleh seseorang. Dia saat ini sangat terluka sekali. Kondisi yang terbalik ya. Udah terbalik, udah ditusuk pedang gitu ya. Itu gambaran dia di sini. Sangat menyedihkan sekali. Entah kenapa ini.
Apa salahnya dia gitu? Apakah benar-benar dia ditusuk dari belakang oleh pasangannya seperti itu ya? Atau mungkin dia dikhianati, pasangannya mungkin selingkuh gitu ya? Atau dia memang diselingkuhi seperti itu? Akhirnya dia merasa ya sangat tersakiti saat ini. Ternyata aku meninggalkan kamu demi seseorang yang ingin menyakiti aku. Nah, itu yang dirasakan dia. Sungguh dia sangat menyesali sekali. Itu gambaran dia di sini ya. Akhirnya apapun itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kepalanya di bawah. Gitu ya. Jadi ya kakinya itu di atas. Jadi dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dia berjalan apa pakai kepala gitu ya, nggak mungkin kan. Jadi ya sangat prihatinkan sekali kondisinya dia saat ini. Jadi ya apapun itu yang dia perbuat ke kamu, mungkin itulah yang dia dapatkan sekarang, karmanya dia itu ya. Ya semoga aja dia bisa membaik ya kondisinya. Kita doain aja ya, mungkin dia akan segera mendapatkan ya kebahagiaan kembali gitu ya, setelah apa yang dia alami saat ini seperti itu. Nah, karena kasihan sekali kan melihat dia sangat terpuruk gitu ya. Awalnya mungkin dia bahagia, tetapi lama kelamaan ya akhirnya dia dikhianati juga gitu. Seperti itu ya. Mungkin kebahagiaan itu sebentar dia dapatkan. Itu yang dia alami. Oke. Nah, kita akan lihat lagi di sini. 2 kartu lagi buat kamu. Ada Knight of Cup ya. Wow, ada 2 di sini. Kita akan ambil ulang lagi ya. 1 lagi kita ambil. Oke, sudah. Ada Knight of Cup dan juga ada Page of Pentacles. Di sini ada elemen air ya, Cancer, Pisces, Scorpio, dan elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri ya. Di sini ada Knight of Cup. Ada seseorang yang saat ini lagi mawas diri ya, gitu maksudnya. Maksudnya apa ya? Saat ini mungkin dia ditipu, atau mungkin saat ini dia lagi apa ya? Mendapat suatu kondisi di mana saat ini dia harus berhati-hati gitu ya. Apa itu? Nah, mungkin dia lagi dicari orang gitu ya, atau wanted gitu ya, dicari seseorang yang sudah seperti itu, nggak mungkin ya. Nah, di sini dia sepertinya lagi menyendiri, lagi ngumpet ya dari seseorang, mungkin dari semua masalah seperti itu. Kayaknya dia lagi merenungi saat ini. Dia lagi mencari pencerahan. Ya mungkin hatinya tidak tenang ya, merasa tidak nyaman, tidak ada suatu kebahagiaan yang dirasakan oleh dia. Hatinya hampa di sini, sehingga dia mencoba untuk mencari pencerahan, atau bisa saja dia lagi bermeditasi saat ini. Mungkin dari penyesalan dia meninggalkan kamu ya, seperti itu. Nah, itu yang dirasakan oleh dia, sebagian dari dia. Oke. Dia mencoba untuk memperjuangkan kembali. Dia sangat berhati-hati sekali saat ini, karena mungkin banyak sekali coba-cobaan yang didapatkan setelah meninggalkan kamu gitu ya. Mungkin banyak orang yang memanfaatkan dia juga ya, seperti itu. Jadi sehingga dia lebih berhati-hati saat ini. Mungkin lebih banyak menarik diri ya dia ya saat ini. Dia ingin terbuka dulu gitu ya. Dia ingin mencari benar-benar ya orang yang benar-benar ya seperti kamu. Nah, itu yang gambaran dia, karena dia menyesali. Kadang-kala dia mempunyai rasa ingin kembali ke kamu. Itu. Tetapi ya mungkin di sini tergantung kepada kamu, ya. Itu yang dirasakan dia. Di sini juga ada Page of Pentacles ya, dimana saat dia merasakan ya, wah aku tanpa kamu aku bisa kok hidup gitu. Aku tanpa bantuan kamu aku bisa kok sendiri gitu. Tetapi ternyata apa? Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Pekerjaan dia hilang gitu ya di sini. Uangnya habis di sini gitu ya. Entah kenapa ini. Kondisi keuangannya sangat memprihatinkan saat ini. Walaupun dia beranggapan dia bisa, walaupun dia beranggapan tanpa siapapun membantu dia bisa gitu loh. Tetapi ternyata tidak.
Dia sangat terpuruk di sini kondisinya. Di sini saat dia sukses, akhirnya dia kembali ke awal, di mana dia dulu tidak punya apa-apa, gitu ya. Ya mungkin di sini atas perbuatan dia juga. Apa yang selama ini dia perbuat mungkin bukan ke kamu aja gitu ya, ke orang lain juga mungkin seperti itu. Atau mungkin ke orang yang sebelum kamu ya. Sehingga dia merasakan hal seperti itu. Seperti ini ya. Oke. Nah, semoga didoakan aja. Orang yang mendapatkan karma ini cepat sadar, cepat menyadari dan minta maaf kepada kamu, walaupun mungkin kamu dengan dia tidak akan bersatu, tetapi ya berusaha untuk lebih memperbaiki diri, lebih lebih sama-sama mendoakan lah demi kebahagiaannya. Itu ya Gemini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi. Oke Gemini, sampai jumpa lagi. Dadah.